Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pasti kalian sudah sering melihat, mendengar, dan mengalami sendiri bagaimana rasanya hidup bersama dengan pencemaran yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan diberikan kesempatan mengamati gambar dan video serta studi literasi berbagai peristiwa pencemaran yang terjadi di lingkungan. Kalian dapat menjelaskan pengertian pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah, serta mengelompokkan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kalian juga harus dapat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara, serta menganalisis dampak pencemaran terhadap lingkungan. Dan kalian nanti merancang penanggulangan pencemaran lingkungan. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Bisa kita lihat gambar-gambar di samping ini. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Coba perhatikan video berikut. Ini adalah video Laut Indonesia yang bisa kita sebut surga sampah plastik. Dari data CNN Indonesia, di pantai Tanjung Karang pada tahun 2018, bisa kita lihat banyak sekali sampah plastik mengapung, hidup berdampingan dengan ikan-ikan di laut. Apakah pantas plastik-plastik ini berdampingan dengan makhluk hidup yang ada di laut? Hampir seluruh perairan di Indonesia telah terkontaminasi mikroplastik. Perairan Indonesia hampir seluruhnya telah terkontaminasi mikroplastik, partikel yang sangat kecil berukuran mikron yang dengan mudah akan masuk ke dalam tubuh ikan-ikan kecil dan nantinya akan masuk ke rantai makanan yang juga dapat mempengaruhi kesehatan dari manusia itu sendiri. Maka dari sekarang kita harus lebih peduli terhadap sampah-sampah yang kita buang, sampah-sampah yang kita hasilkan. Jangan sampai kita mengotori lingkungan dan alam sekitar kita. Pencemaran lingkungan sendiri ini adalah segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan sendiri itu disebabkan karena adanya polutan. Apa sih polutan itu? Ya, polutan itu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Bisa berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat itu dapat dikatakan sebagai polutan? Ya, jika kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas. Ya, jadi kadar yang berlebihan, zat kimia yang terlalu berlebihan, maupun segala sesuatu yang berlebihan tadi, debu, suara, radiasi, panas, kalau berlebihan itu bisa disebut polutan. Yang kedua yaitu berada pada waktu yang tidak tepat, dan yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Yang pertama yang kita bahas yaitu pencemaran air. Bisa dilihat di gambar ada limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Sungainya jadi tercemar, ada banyak sekali buih-buih putih di situ, serta ada gambar sungai yang banyak sekali sampah, yaitu pencemaran air contohnya. Ini adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air akan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi dengan peruntukannya. Jadi yang awalnya bisa digunakan sebagai air minum, jadi tidak bisa digunakan sebagai air minum lagi karena sudah tercemar. Selanjutnya, apa sih penyebab pencemaran air ini? Pencemaran air ini bisa disebabkan karena limbah industri, ya, dari pabrik, misalnya dari pabrik tahu. Limbahnya ini dibuang ke sungai, akhirnya sungainya jadi bau dan kotor sehingga tidak dapat digunakan lagi airnya. Limbah rumah tangga, sampah-sampah ini ya, bisa dilihat di gambar.
itu juga bisa menyebabkan pencemaran air. Juga limbah pertanian. Limbah pertanian itu seperti apa? Bisa dilihat di gambar. Ini ada Pak Tani yang sedang memberikan pupuk sintetik yang terlalu berlebihan. Ya, kalau berlebihan itu menyebabkan pencemaran air. Atau pestisida juga bisa menyebabkan pencemaran. Selanjutnya, air limbah yang tidak dikelola dengan baik ya akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Seperti hal-hal berikut ini. Ada pemekatan hayati, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan dan mengganggu pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan benda. Pemakatan hayati itu seperti apa sih? Jadi seperti ini. Misal di sungai yang tadi sudah tercemar oleh air limbah pabrik, di sungai itu kan pasti ada zooplankton, ikan kecil. Nah, zooplankton ini akan memakan zat cemar tadi. Zooplankton dimakan oleh fitoplankton, fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar, kemudian ikan yang lebih besar dimakan oleh manusia. Nah, karena dari zooplankton tadi sudah mengandung zat cemar atau memakan zat air yang tercemar tadi dimakan, jadi zat cemarannya tadi beruntun seperti itu, seperti rantai makanan, dan ikut termakan oleh ikan besar, dan ikan besarnya dimakan oleh manusia. Otomatis zat cemarnya tadi juga akan masuk ke tubuh manusia. Jika terakumulasi, bagaimana? Apa yang terjadi kalau misalkan manusia memakan ikan yang sudah mengandung zat beracun atau limbah tadi ya? Coba kalian pikirkan lebih jauh. Itu pemekatan hayati, maksudnya seperti itu. Atau bisa kalian lihat di buku paket halaman 55. Selanjutnya, cara penanggulangan pencemaran air. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan, yakni bahan organik yang dapat terurai oleh aktivitas makhluk hidup, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Maksudnya bagaimana? Kok kalimatnya ini terlalu tinggi ya? Jadi maksud dari cara penanggulangan atau pengolahan limbah ini agar bahan-bahan yang padat dalam air tadi tersuspensi dan terapung itu bisa dinetralkan dulu. Jadi bila terlalu asam sifatnya maka dinetralkan, paling tidak mendekati pH netral. Kemudian menguraikan bahan yang dapat terurai dan mengurangi bakteri yang ada pada air itu ya fungsinya pengolahan limbah, serta biar agar airnya lebih jernih. Jadi itu memperhatikan estetika dan lingkungan agar airnya lebih jernih, sehingga diolah dulu limbahnya baru dibuang ke sungai. Kalau tidak diolah bagaimana? Tentu saja mempengaruhi kehidupan lingkungan sekitar ya. Ada beberapa cara penanggulangan pencemaran air, bisa dilihat di slide. Yang pertama, pengolahan kolam stabilisasi. Maksudnya bagaimana? Jadi pengolahan stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua yaitu IPAL, pengolahan air limbah. Gambarnya bisa kalian buka di buku paket IPA kelas 7 semester 2 halaman 57. Di situ ada IPAL ya, gambar dari IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi sebelum air limbah itu dibuang ke lingkungan atau ke sungai harus diolah melalui 3 tahapan di IPAL. Selanjutnya, pengelolaan ekskreta. Maksudnya apa? Pengelolaan ekskreta ini adalah pengelolaan atau produk buangan yang dihasilkan oleh manusia maupun hewan. Ini diolah dulu agar tidak terlalu mencemari lingkungan. Selain 3 hal tadi, kita juga dapat melakukan 4R. Apa itu 4R? Yaitu recycle atau pendaur ulangan, reuse atau penggunaan ulang, reduce atau pengurangan
atau pengurangan bahan ya, dan repair atau pemeliharaan. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara ini adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam serta kenyamanan, atau merusak barang-barang berkakas. Ya, itu pencemaran udara. Kalian pasti sering melihat orang yang membakar sampah seperti di gambar, atau asap pabrik. Mungkin kalian pernah ke kota dan melihat ada asap pabrik serta asap kendaraan bermotor. Ini adalah penyebab dari pencemaran udara. Ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Ada kotoran hewan ternak. Kenapa kok bisa disebut sebagai pencemaran udara? Karena kotoran hewan ternak ini mengandung gas metana. Gas metana yang dikeluarkan oleh kotoran hewan ternak ini ternyata kalau banyak ya, terakumulasi banyak, dapat mengganggu lapisan ozon sehingga menipiskan lapisan ozon. Kemudian bencana alam, gunung meletus, tentu ini tidak dapat kita hindari. Kebakaran hutan juga bisa karena faktor alam, tapi juga bisa karena faktor manusia. Dan yang kedua yaitu aktivitas manusia penyebabnya. Bisa karena pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, asap rokok, maupun senyawa kimia dari CFC. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara yaitu bagi kesehatan, tentu saja bisa mengganggu pernafasan manusia maupun hewan. Bagi tumbuhan juga, tumbuhan ini contohnya karena hujan asam ya. Jadi kalau misalkan ada industri yang mengeluarkan pencemaran udara berupa gas-gas buangan tadi, itu dapat menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam inilah yang berdampak pada tumbuhan. Kalau tumbuhannya kena hujan asam, dia bisa terganggu pertumbuhannya. Pohonnya jadi rusak karena hujan asam atau abu vulkanik dari aktivitas gunung. Yang ketiga yaitu efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini sebenarnya masih bermanfaat bagi bumi agar buminya tetap hangat. Namun jika berlebihan bisa meningkatkan suhu bumi sehingga buminya lebih panas. Ini dapat disebabkan oleh banyaknya CO2, kemudian SO, NO2 dari gas-gas rumah kaca ini yang menutupi lapisan atmosfer sehingga panas yang ada di bumi tidak bisa dipantulkan kembali ke luar angkasa sehingga panasnya terakumulasi di bumi, suhunya semakin meningkat. Ini efek rumah kaca. Dan yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Bisa kalian baca penjelasannya juga ada di buku paket halaman 62. Selanjutnya, pencemaran tanah. Ini adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Zat beracun di tanah ini dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Bisa kita lihat ya di gambar, ada oli yang tumpah atau itu minyak yang tumpah ke tanah. Ini bisa jadi pencemaran tanah, serta sampah-sampah yang menumpuk di atas tanah. Ini juga berakibat tidak baik bagi tanah. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan pencemaran tanah ini ada limbah domestik. Ini berasal dari pemukiman penduduk, tentu kalian sering menemui ini. Dan yang kedua adalah limbah industri, ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian, ini sisa-sisa produk sintetik atau buatan yang digunakan secara berlebihan. Atau dampak dari pencemaran tanah ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Misalkan kromium pada pestisida dan herbisida ini merupakan bahan karsinogenik atau pemicu kanker dalam tubuh. Hati-hati ya. VCB dan siklodiena ini mengakibatkan kerusakan pada organ hati. Kemudian dampak terhadap ekosistem.
perubahan kimiawi tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme mikroorganisme sehingga mengganggu keseimbangan rantai makanan seperti yang di pencemaran air tadi ya. Dan dampak untuk pertanian juga. Nah, bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah? Ada dua macam cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu yang pertama remediasi dan yang kedua bioremediasi. Remediasi ini kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Dan yang kedua yaitu bioremediasi, ini proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa dengan jamur atau bakteri. Ini tujuannya untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, seperti karbon dioksida dan air. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Bu Endang atau bisa kalian searching di Google atau di video-video lain. Apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.